Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan komponen-komponen kopling mekanik. Pertama, pedal kopling mekanik berfungsi untuk mengendalikan kopling di bagian pangkal pedal. Terdapat engsel yang terhubung langsung dengan push rod. Lalu fungsi clutch release cable untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi yang menuju ke garpu pembebas. Lalu fungsi release bearing untuk meneruskan gaya dorong dari release fork untuk menuju ke bagian bekas diafragma yang ada di clutch cover. Lalu fungsi input shaft sebagai tempat aliran tenaga mesin dari kopling ke roda gigi atau untuk melakukan pemutaran gear atau gigi pertama kali sebelum mengalir ke gigi lainnya dalam gearbox sistem transmisi. Fungsi pressure plate untuk menekan clutch plate dan meneruskan tekanan dari friction plate menuju kanvas kopling agar membuat kanvas kopling terhempit dengan flywheel. Lalu fungsi clutch yaitu untuk meneruskan putaran atau tenaga dari mesin ke transmisi melalui poros input yang terdapat di dalamnya. Lalu fungsi coil spring berguna untuk membalikkan off atau membuka, dan jika pedal gas dilepas dia akan menutup kembali terdorong menempel oleh flywheel, clutch dan pressure plate. Lalu fungsi diafragma spring untuk menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover pedal kopling diinjak. Lalu fungsi diafragma spring untuk menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover saat pedal kopling diinjak. Lalu fungsi clutch cover untuk menghubungkan maupun memutuskan putaran mesin atau akan menjepit kanvas kopling serta menjepit atau membebaskan flywheel sesuai tekanan yang terjadi pada kopling. Lalu fungsi flywheel atau roda gila akan mempengaruhi gerak piston-piston di dalamnya sehingga terjadi perubahan mesin yang sangat masif. Gerak masif ini dipandu dengan suplai energi yang terus-menerus selama mesin dinyalakan. Oke, lalu saya akan menjelaskan cara kerja kopling mekanik ini. Ketika pedal clutch diinjak, dia akan lari ke clutch cable. Ketika clutch cable tertarik, dia akan lari ke release fork. Release fork tertarik pada menarik release bearing, dan ketika release bearing tertarik dia akan mendorong diafragma spring. Dan ketika diafragma spring terdorong dia akan menarik pressure plate, dan ketika pressure plate tertarik yang tadinya clutch mendapatkan pada pressure plate dia akan terbebas, dan jika terbebas maka putaran dari transmisi tidak ada putaran. Pada saat itulah kita bisa melakukan perpindahan transmisi.